Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Abraham diminta untuk persembahkan anaknya yang tunggal dan yang kau kasih. Wish. Saya punya 5 anak. Jadi kalau saya kasih 1, saya masih ada sisa 4. Tapi kalau Bapak Dance sudah bisa. Dia kasih 1, dia stres. Contoh Pak Tri. Saya juga jangan selalu jadi Pak John Dede siap kok kasih 1. Tidak juga. Saudara, 1 mau jalan sampai teman nangis, Cina mau. Apalagi gitu. Tidak bisa. Saya putuskan malam ini tidak. Rasanya. Itu kalau beta kayak Abraham, Tuhan bilang, DDD persembahkan salah satu darah. Tidak Tuhan, biar dong aman-aman yang beta. Biar kami tidur satu kamar pun tidak apa-apa. Tapi Abraham hebat. Dia persembahkan Ishak. Kenapa Abraham rela berkorban? Yang pertama, karena Abraham mengenal Allah. He knowing God. Dia tidak curiga sama Tuhan. Saya senang dengan Abraham. Malam itu ketika Tuhan bilang persembahkan anakmu yang tunggal dan yang kau kasihi sebagai sebagai korban bakaran di salah satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham berkata, ya Tuhan, aku ini hamba-Mu. Jadilah padaku menurut perkataan. Kenapa? Karena Abraham tahu. Abraham bilang begini, Tuhan sanggup membuat yang mati menjadi hidup. Kalaupun Ishak mati, dia persembahkan, dia yakin Tuhan akan bangkitkan Ishak. Karena sonde mungkin Tuhan kasih Ishak itu buat dia menderita. Halo, ada amin? Tuhan kasih HP saudara untuk saudara pakai melalui papa dan mama. Tidak bermaksud supaya saudara jatuh dalam dosa. Kembali, Tuhan sengaja ciptakan pohon pengetahuan baik dan jahat yang taruh di tengah-tengah Taman Eden. Tidak bermaksud supaya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tuhan bilang, surasa. Saudara paham? Sampai sejauh ini saudara paham? Jadi kalau Abraham sangat mengenal Allahnya. Pengenalan akan Allahnya membuat dia berkata, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Pengenalannya akan Allah membuat Abraham yakin. Dia tidak sedikit pun curiga sama Tuhan. Kalau Tuhan minta beta kasih. Dan kasih kepada Tuhan, aku bilang, bukan kasih lalu pegang. Kalau engkau masih pegang kuat-kuat, engkau belum kasih sama Tuhan. Ini saya tidak usah terjemahkan apa yang kau pegang. Itu masing-masing orang tadi kan di depan saya sudah bilang. Apa yang kau anggap penting. Sambil saya berkhotbah, saudara persiapkan apa yang kau anggap penting. Kalau engkau datang dan engkau mengenal Tuhan, engkau ikut Tuhan, engkau iring Tuhan sampai hari ini. Dan kalau itu Tuhan minta, engkau serahkan. Engkau tidak ada sakit hati, engkau tidak ada kecewa, engkau tidak ada marah. Apalagi, engkau tidak stres. Engkau tidak lari, tidak sembunyi. Maka dengar, itu kalau engkau mengenal Allah dengan benar. Orang yang mengenal Allah
akan selalu makanya saya bilang tadi di awal, Tuhan sayang beta. Orang yang mengenal Allah akan bilang Tuhan sonde mungkin kasih beta ijazah lalu buat beta nganggur. Amin yang sudah wisuda. Amin yang sudah wisuda. Tuhan hanya masih butuh kesetiaanmu dan kecintaanmu. Sudahkah engkau dedikasikan ijazahmu di hadapan Tuhan berkata, Tuhan, John Sung Rabik dia punya ijazah dalam perjalanan pulang dari Amerika ke China. Kalau engkau mengenal Allahmu, Tuhan tidak mungkin kasih engkau kuliah lalu akan membuat engkau hancur di tempat kuliah. Kalau engkau mengenal Allahmu tuh tidak mungkin Dia kasih engkau pekerjaan, Dia kasih engkau apa saja dalam hidupmu, lalu bermaksud untuk menghancurkan hidupmu. Sekali lagi saya garis bawahi kata-kata saya, never, never, never. Tidak pernah dengar suara ini. Ini suara Bapa dari sorga buat saudara. Bahwa kalau Dia mengasihi engkau, Dia bermaksud semua yang terbaik dari hidup. Kenapa engkau marah? Kenapa engkau sakit hati? Kenapa engkau kecewa? Kenapa engkau jengkel? Kenapa engkau rasa hidup ini tidak berarti? Karena engkau tidak tahu siapa Allah yang engkau sembah. Karena engkau tidak tahu siapa Allah yang sedang engkau ikuti hari ini. Kalau engkau mengenal Allah, engkau akan selalu berkata, yes, yes Lord. I want Jesus. Aku mau Tuhan. Murnikan saya iring engkau. Murnikan saya ikut engkau. Murnikan saya. Dengar. Dia ahli dalam memurnikan dan membentuk setiap saya dan saudara. Karena seperti tanah liat di tangan penjunan, begitulah Tuhan. Dan Tuhan akan murnikan engkau Elisa semurni-murninya. Kalau engkau belum terbentuk, Dia akan banting ulang sampai engkau terbentuk. Engkau lari kemanapun dengan sayap fajar ke langit biru, Dia ada di sana bro. Engkau lari ke dunia orang mati, apalagi Dia ada di sana. Pemazmur berkata, kemanakah aku dapat menghindar? Maka saudaraku yang kasih, Daud berkata, lebih baik aku jatuh di tangan Tuhan ketimbang aku jatuh di dalam dunia. Ada amin. Karena kalau engkau jatuh di tangan Tuhan, Dia sedang memproses engkau jadi baik. Dan tepuk tangan yang paling meriah, terima kasih. Dan dengar, Dia proses engkau, Dia proses saya dan saudara melalui situasi, kondisi di sekeliling kita, orang-orang yang kita sayangi, lingkungan di sekeliling kita. Tuhan akan pakai itu semua untuk memproses, membentuk saya dan saudara supaya kita keluar seperti emas yang murni. Ada amin. Kalau engkau mengenal Allah, sekali lagi engkau akan berkata, this is me Lord. Bukan why me Lord, tapi here I am. Here I am. Bentuklah aku seturut kehendak. Dengar, hidupmu masih panjang nak. Hidupmu masih panjang. Masih ada rencana Bapa yang sangat indah buat seorang Patrick Yeremia, Patrick Panggidan. Masih ada rencana yang sangat indah bagi seorang Abraham Leng. Masih ada rencana Tuhan yang sangat indah bagi seorang Mei Atambeto. Dengar, masih ada rencana Tuhan yang sangat indah
Bukanlah kebetulan kalau hari ini engkau ada di sini dan duduk di sini. Bukan kebetulan ketika papa dan mamamu lebih dahulu bertobat cinta Tuhan. Bukan. Dan bukan pula kebetulan ketika engkau dengar suara firman Tuhan siang ini. Bahwa hidup Tuhan akan bentuk seperti yang Dia mau. Seperti yang Dia punya. Dengar, Tuhan punya standar buat seorang Elisa, Daud Taunino. Tuhan punya standar buat seorang kuat, Karhan Rakmeni. Yang punya definisi nama artinya kuat karena Tuhan. Tuhan akan bentuk dia bahwa dia akan mengaku bahwa beta kuat karena Tuhan. Dari mulut itu akan keluar kata-kata itu. Namamu menentukan. Tuhan akan buat. Makanya anak-anak saya kasih nama tuh punya arti. Jordan. Artinya anugerah. David yang dicintai. Maka Tuhan akan terus bentuk dia sampai dia alami anugerah kemurahan Tuhan. Nada itu artinya biar semua orang mendengar namanya lalu memuji Tuhan. Dengar nama nada, orang harus bilang puji Tuhan. Dan Tuhan akan proses bentuk dia. Darwin itu artinya dari kemenangan datang kepada kemenangan. Maka dia akan lewati berbagai situasi kondisi yang akan membuat dia keluar sebagai pemenang. Holland itu Holy Land. Tanah yang suci. Saudara yang kasih, masing-masing orang punya nama. Peter di sana, Daniela di sana, Evelyn di sana, siapa lagi? Margaret di sana. Siapa lagi nama-nama yang saya bisa sebut? Semua saudara punya nama dan dengar. Tuhan sedang punya standar seperti yang Dia mau tentang hidupmu. Pegang dada dan berkata. Pegang dada dan berkata, aku mau Tuhan seperti yang Kau inginkan. Yang kedua, orang hanya bisa rela berkorban kalau dia mengasihi Allah. Loving God. Ini penting. Karena Tuhan bilang, saudaraku, hukum yang utama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Pikiran, perasaan, kehendak kita harus sepenuhnya mengasihi Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, Abraham lebih mengasihi Tuhan daripada Ishak. Ya, walaupun Ishak satu-satunya dan itu hadiah Tuhan di hari tuanya, saudara katakan. Tapi Abraham bilang dia lebih sayang Tuhan daripada Ishak. Ishak tersinggung. Hah, lu lebih sayang Tuhan? Dulu saya punya teman-teman di Bandung. Waktu saya bertobat cinta Tuhan, beberapa waktu kemudian saya dikirim untuk belajar di Bandung dan tinggal bersama teman-teman di Bandung. Orang-orang Medan. Kebetulan mereka anak-anak Katolik yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan lalu luar biasa. Jadi saya bilang, waduh kita sama. Satu hari mamanya telepon dari Medan. Namanya Doni. Don, kamu di mana nak? Saya ada di gereja, Mami. Wah, kamu sekarang di gereja saja. Kenapa? Dia bilang, Mami minta maaf. Saya lebih sayang Tuhan daripada Mami. Mami. Bisa kamu telepon dia dan katakan, maafkan saya. Saya lebih sayang Tuhan daripada kamu. Kalau engkau tidak dapat kirim emotikon hati tabela, engkau dapat kirim hati utuh. Hanya dua. Abraham lebih mengasihi Tuhan daripada
mengasihi Ishak. Karena itu dia rela persembahkan Ishak. Kalau engkau mau rela berkorban, yang tadi yang engkau anggap penting itu, nanti kita akan bawa di hadapan Tuhan selesai khotbah ini. Dan yang ketiga, yang terakhir, berani bayar harga. Being ready to pay the price. Saudara, ini yang paling akhir, yang paling penting. Berani bayar harga. Harganya mahal, ya. Karena standarnya mahal, karena engkau akan jadi emas yang murni. Rela bayar harga itu mulai dari saya bilang tadi. Bukan soal materi, kawan. Untuk saudara ini, yang paling penting buat saudara untuk bayar harga adalah menyangkut jiwa saudara. Pikiran, perasaan, kehendak. Saudara rela bayar harga. Teman-teman mengejek kamu, ganteng-ganteng saudara nona lah. Jangan sampai belok. Nah, kalau engkau rela untuk dikatain seperti itu, Omri Nahak, maka saya pastikan bahwa engkau memenuhi standar Tuhan untuk rela berkorban bagi dia. Tapi kalau engkau masih sayang, disayang, tidak berani bayar harga. Tadi saya bilang, kasmati HP itu bayar harga. Dihina, dielecehkan, mungkin dibully, karena engkau cinta Tuhan. Zamannya saya cinta Tuhan, saudara kasih. Kami itu sangat dibully di kampus, dimanapun. Tapi gara-gara sering dibully itu buat iman kami makin kuat. Dan betul, kekristenan itu harus begitu. Kalau kekristenanmu biasa-biasa saja, belum ada yang ganggu kamu karena kamu cinta Tuhan. Belum ada yang omongin kamu, bapak dan mamamu tidak marah karena kau datang gereja. Bahkan mereka kasih uang tambah, beli motor tambah, kasih mobil tambah supaya kau datang gereja. Maka dengar, engkau tidak pernah jadi Kristen yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kenapa? Karena kekristenan itu adalah proses pembentukan. Kita mesti dibentuk. Karena itu berdoa begini kalau engkau tidak alami. Bentuk saya Tuhan. Proses saya Tuhan supaya saya jadi murni. Saya mau bayar harga untuk ikut engkau. Kalau engkau sudah siap bayar harga. Engkau hitung-hitung dengan Tuhan yang punya langit dan bumi. Jangan takut. Jangan lihat ini dulu. Saya sengaja tidak mau kasih cepat-cepat kasih tahu saudara. Waktu Abraham persembahkan Ishak, dia angkat belati dan dia tikam Ishak. Tahu kau saudara, Tuhan ganti Ishak dengan domba di belakang. Kasih tepuk tangan dulu. Jadi kalau engkau berani bayar harga untuk Tuhan, siap berkata, beta sana ada apa-apa. Hanya Tuhan di beta pung hati. Kalau belah beta pung hati, hanya tertulis Tuhan dan jiwa-jiwa. Dan dengar, Tuhan akan gantikan yang terbaik buat engkau. Haleluya, ada amin? Tuhan akan kasih semua. Tanggal 4 Mei nanti besok, saya mau syukuran. Saya mau sambut 4 Mei. Itu adalah tanggal di mana malam itu saya bertelut mengaku mencintai Tuhan seumur hidup saya. Saya bilang di kamar saya malam itu tanggal 4 Mei. Sekali Yesus, tetap Yesus. Saya mau iring engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Sekarang 34 tahun sudah. 4 Mei 1989 dan nanti 4 Mei 2023. 34 tahun saya cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan. Belum pernah saya lihat Tuhan tidak berkati hidup saya. Tuhan tidak tolong saya. Semua yang saya punya hari ini dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Ini bukti
bahwa saya mengenal dia, saya mengasihi dia, dan saya mau bayar harga bagi dia. Sampai kapan Pak Pendeta John Dede? Sampai ketika nafasku berhenti dalam ragaku. Amin. Haleluya. Tundukkan kepala. Saya tidak tahu apa yang penting di hatimu, di hidupmu. Mungkin itu cita-citamu. Mungkin itu masa depanmu. Mungkin itu ada yang penting siang ini. Ada mezbah di depan matamu. Persembahkan dia di atas mezbah itu. Letakkan sepenuhnya. Biar terbakar hangus dan habis. Karena cinta akan rumah Tuhan menghanguskan aku. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus. Sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Kalau saudara sudah siap, saudara boleh berdiri. Dan biar pujian ini jadi doamu di hadapan Tuhan. Katakan sampai selamanya. Meskipun beta susah, menderita, amin. Saya mau katakan sampai selamanya. Mari berdiri. Berdiri di hadapan Tuhan, nyanyikan. Oh, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mari. Biar yang wanita nyanyikan pujian ini. Saya mau kaum laki-laki serahkan apa yang penting, yang engkau ingin dedikasikan untuk Tuhan. Katakan sekali lagi. Saya mau ikut yang wanita nyanyikan. Mari yang pria dedikasikan yang penting. Sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah. Meskipun saya susah. Amin. Saya siap bayar harganya Tuhan. Saya mau ikut Engkau. Mari yang pria nyanyikan saya mau iring Yesus. Yang wanita
Serahkan apa yang menjadi yang penting dalam hidupmu. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun beta susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sama-sama nyanyikan, saya mau ikut Yesus. Ikut Yesus, katakan selama-lamanya. Sambil musik mainkan pujian ini, masing-masing orang serahkan apa yang engkau anggap penting dalam hidupmu. Ada Tuhan di hadapanmu, Tuhan sedang berdiri di hadapanmu. Mungkin itu cita-citamu, mungkin itu masa depanmu, mungkin itu keluargamu, mungkin itu apapun. Bilang, Tuhan, saya serahkan. Terima kasih Tuhan. Terimalah Tuhan. Terimalah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau baik Tuhan. Kami percaya Engkau baik. Tidak ada maksud dan rencanamu yang jahat dalam hidup kami. Ketika Engkau minta kami persembahkan Ishak kami, kami tahu Engkau mengasihi kami. Engkau sayang kami Tuhan. Engkau mau kami semakin lebih baik di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Saya berdoa hanya Roh Kudus yang mampu memeteraikan semua ini dalam hidup kami. Hamba sudah selesai Pak. Nyampaikan isi hati-Mu bagi anak-anak remaja di tempat ini. Hambanya berdoa, Roh Kudus hidupkan benih firman ini yang hamba tabur. Hamba rindu mereka radikal. Mereka sold out bagi Yesus. Masa muda mereka dipersembahkan sungguh-sungguh bagi Tuhan. Dan oleh mereka banyak anak muda di kota ini dimenangkan bagi kerajaan Allah. Karena mereka mengasihi Engkau. Mereka mau siap bayar harga untuk Yesus. Mereka tidak ingat diri mereka sendiri. Mereka mau Tuhan, hidup mereka dipersembahkan bagi Tuhan. Bapa, temui semua satu orang di tempat ini yang siang ini sungguh-sungguh berkata, aku ini hamba-Mu, jadilah padaku menurut perkataan. Kalau ada orang itu di ruangan ini Pak, aku berdoa, urapi dia. Seperti Engkau temukan Daud, yang bukan dilihat manusia tapi dilihat Allah. Karena manusia melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Temukan itu Pak. Temukan itu Pak. Aku minta dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Lanjutkan apa yang ingin Engkau sampaikan bagi kami semua ketika kami merenung-renungkan
semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Karena bukan kami yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang telah memilih kami. Tuhan yang cari kami. Tuhan yang angkat dan tetapkan kami. Terima kasih Pak. Aku mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.